Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 studi kelayakan bisnis akan menjelaskan tentang materi tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu tujuan perusahaan dalam pemasaran. Tujuan perusahaan dalam pemasaran ini bisa kita lihat secara umum dan juga bisa kita lihat secara khusus. Yang pertama, secara khusus. Secara khusus ini, yang pertama itu untuk meningkatkan penjualan dan laba, yang kedua untuk menguasai pasar, yang ketiga untuk mengurangi pesaing, yang keempat untuk mempresentasikan produk di pasaran, yang kelima untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Sedangkan yang secara umum yang pertama yaitu untuk memaksimumkan konsumen, yang kedua untuk memaksimumkan kepuasan konsumen, yang ketiga memaksimumkan pilihan atau beragam produk, yang keempat untuk meningkatkan penjualan barang dan jasa, yang kelima untuk mengatasi pasar dan menghadapi pesaing, yang keenam memenuhi kebutuhan atau suatu produk dan jasa, yang ketujuh memenuhi keinginan pelanggan akan suatu produk atau jasa. Nah, materi yang kedua yaitu tentang pengertian pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu pasar. Pasar ialah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Nah, di sini dapat transaksinya berupa barang atau jasa dan lain sebagainya. Nah, jenis struktur pasar yang ada yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Ialah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli terhadap produk yang bersifat homogen. Yang kedua ada pasar persaingan monopolistik, yaitu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual produk yang teridentifikasi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar dan masuk ke dalam industri dan jangka panjang. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli, ialah bentuk pasar di mana hanya ada sedikit penjual sebuah produk yang homogen. Yang terakhir ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini merupakan bentuk pasar yang hanya ada satu penjual dan terdiri dari banyak pembeli. Setelah itu ada pemasaran. Pemasaran menurut Philip Kotler ialah suatu proses sosial dan manajerial yang mana individual dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak-pihak lain. Nah, selanjutnya yaitu tentang segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Nah, segmentasi pasar ini sebaiknya memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu dapat diukur, dapat diakses oleh distribusi, dan bersifat stabil. Selanjutnya yaitu pasar sasaran. Pasar sasaran artinya adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran ini meliputi evaluasi segmen pasar dan memilih segmen. Selanjutnya yaitu posisi pasar, yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Nah, strategi penentuan posisi pasar itu terdiri atas dasar atribut, kesempatan penggunaan, menurut kelas pengguna, langsung menghadapi pesaing dan kelas produk. Perkenalkan, nama saya Yola Beranti, NIM 1816030024. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bauran pemasaran dan cara mengestimasi pasar. Pertama yaitu bauran pemasaran atau dikenal dengan istilah marketing mix, yaitu suatu strategi penjualan atau promosi dalam penentuan harga yang bersifat unik untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan bagi pasar yang dituju. Adapun marketing mix itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu produk. Produk atau jasa merupakan produk yang memberikan manfaat kepada orang lain, yang memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Karena sesungguhnya pelanggan itu tidak membeli produk atau barang dari suatu perusahaan, namun mereka memiliki atau membeli manfaat dari barang atau jasa tersebut. Yang kedua itu price atau harga. Penetapan harga dalam suatu perusahaan merupakan sesuatu yang harus dan dipertimbangkan secara matang oleh perusahaan, karena
Bagaimana kita menetapkan harga ini itu akan bergantung dan berdampak besar bagi pendapatan dan biaya dari perusahaan. Yang ketiga yaitu ada place atau lokasi usaha. Jangkauan tempat menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara matang oleh perusahaan. Karena tempat-tempat yang strategis akan memberikan peluang akses yang baik bagi para pelanggan atau konsumen. Dan yang terakhir yaitu ada physical evidence atau bukti fisik perusahaan. Ini merupakan bukti fisik yang dapat dirasakan oleh indera manusia seperti indera penglihatan, perabaan, serta penciuman. Bukti fisik ini meliputi bangunan kantor, seperti elemen pendukung lainnya, ada toko, kedai, dan semacamnya. Selanjutnya yaitu proses atau aktivitas bisnis. Layanan jasa ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Yang kelima yaitu ada people atau sumber daya manusia, merupakan aset utama dalam industri jasa, terlebih lagi dalam bisnis yang membutuhkan sumber daya dengan performa yang tinggi. Selanjutnya yaitu promotion atau strategi pemasaran. Promosi ini merupakan aset utama dalam marketing pasar, di mana perusahaan akan memberi atau dituntut untuk memberikan inisiatif bagi cara membeli produk atau jasa yang akan ditawarkannya. Berikutnya, saya Sarul Ramadan, NIM 1819030038 akan menjelaskan materi yang E, yaitu peramalan di masa yang akan datang. Adapun pengertian dari peramalan yaitu peramalan merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang ini. Maksudnya yaitu suatu pengetahuan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, namun sudah kita perkirakan pada masa saat sekarang ini. Dan juga peramalan di masa yang akan datang ini memiliki jenis-jenis peramalan. Yang pertama yaitu dari segi penyusunannya. Yang pertama yaitu peramalan subjektif. Peramalan subjektif yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau feeling dari seseorang yang menyusunnya. Pengalaman masa lalu dari seseorang yang menyusun tersebut sangat menentukan hasil ramalan tersebut. Yang kedua yaitu peramalan objektif, yang mana peramalan objektif ini merupakan peramalan yang didasarkan atas informasi yang ada. Kemudian dianalisa dengan teknis tertentu atau juga metode-metode tertentu. Yang kedua yaitu dilihat dari segi sifat ramalan. Juga dari sifat segi ramalan ini terdapat dua macam juga, yaitu yang pertama peramalan kualitatif, yang mana peramalan yang didasarkan atas data kualitatif yang berupa hasil penelitian. Selanjutnya yaitu cara mengestimasi pasar. Adapun ada beberapa langkah dalam menganalisis pasar. Yang pertama yaitu menentukan pasar relevan. Yang kedua ada menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Yang ketiga yaitu ada menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Yang keempat menentukan segmen pasar. Yang kelima menilai persaingan. Dan yang keenam yaitu mengidentifikasi pasar sasaran potensial.